di kewirausahaan itu yang dipelajari pasti ruang lingkupnya tentang bisnis gitu, kayak misalkan strategi bisnis, terus menentukan peluang bisnis gimana ke depannya, terus peramalan tren jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang gimana. Paling support untuk mahasiswa yang punya bisnis gitu. Dan paling banyak mengarahkan ke mahasiswanya gimana untuk cara mengembangkan bisnis supaya jadi lebih baik, lebih besar lagi gitu. Nah, di kewirausahaan paling lebih banyaknya tuh ke praktek kalau di perkuliahan, kan nanti ada kayak manajemen inovasi dan kreativitas. Itu biasanya dulu waktu saya kuliah itu langsung ke studi kasus gitu, misalkan ngembangin bagaimana caranya supaya bisnisnya atau usahanya semakin berkembang dan bisa bersaing. Paling kalau prospek kerja sebetulnya sama aja kayak konsentrasi lain, karena kan kita jatuhnya nanti gelarnya itu kan sarjana ekonomi, bukan sarjana kewirausahaan. Jadi prospek kerjanya sama aja kayak konsentrasi lain gitu. Cuman ketika kita ngambil konsentrasi kewirausahaan, tentu yang diharapkan kampus, dosen, pasti kita yang membuka lowongan pekerjaan baru. Tapi prospek kerjanya itu lebih cenderung dekatnya ke marketing dibandingkan finance atau SDM. Karena kan ruang lingkup kewirausahaan itu cenderung kedekatannya dengan marketing, gitu, dengan selling. Iya. Bener kan? Iya. Kalau boleh tahu waktu itu skripsinya berapa lama tuh, Kang? Sebetulnya 3 bulan jadi sebetulnya. 3 bulan, ya? Cuman karena waktu itu tuh kepotong, saya baru mulai lagi bisnis, jadi ditunda. Jadi hasilnya tuh molor sekitar 5 bulan. Berarti yang aku lihat nih, Kang Billy sekarang kan owner dari Hoka Cafe gitu ya, Kang ya? Iya, betul. Ya, itu udah berjalan dari tahun 2018 ya, Kang? Iya, kira-kira 2018. Itu ada, berarti teori-teori kuliah tuh kira-kira kepake semua nggak sih, Kang, di saat praktik itu, maksudnya saat benar-benar in business? Nah, di dalam praktisi, saya kan praktisi ya, sebetulnya benar-benar kepake itu kalau benar-benar didalami. Hampir 80% ilmu yang ada dikasih di kuliahan itu, mulai dari finance, marketing, SDM, operasi, semua itu dipakai benar-benar menunjang banget gitu. Paling segitu sih dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya gimana di kewirausahaan atau tentang bisnis lah atau apa gitu, mungkin nanti bisa saya jawab. Jadi gini teman-teman, gue pengen jelasin sedikit juga tentang marketing. Kalau teman-teman nanti sudah lulus misalnya, atau sekarang lah, kalau teman-teman cari di Jobstreet, cari di Kaliber, cari di misalnya apa lagi ya, LinkedIn lah, apa segala macem, teman-teman pasti banyak ketemu tentang lowongan marketing ya, betul nggak? Betul ya. Jadi marketing ini, marketing itu, marketing ini, marketing itu. Nah, sebenarnya banyak banget di sini marketing yang dikonotasikan dengan sales. Nah, jadi gue pengen kasih tahu teman-teman bahwa sebenarnya marketing itu nggak cuma sales gitu. Sales itu adalah bagian dari suatu marketing. Tetapi marketing itu adalah bagaimana kita itu menciptakan suatu value atau nilai, bagaimana kita mengkomunikasikannya, dan bagaimana kita deliver itu value-nya kepada customer. Nah, jadi buat teman-teman misalnya di sini yang pengen masuk marketing, kadang-kadang kan orang mikir, gue marketing jadi sales gitu, capek-capek kuliah gue jadi sales. Enggak. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah mendalami itu marketing, pada intinya adalah kita bagaimana kita menciptakan suatu nilai, mengkomunikasikan nilainya, dan kita mendeliver itu value-nya kepada konsumen. Contohnya seperti apa? Contohnya, waktu itu gue bikin barbershop waktu gue masuk konsentrasi marketing. Nah, gue tuh cuma berpikir bahwa karena sebelum gue masuk marketing, barber gue berjalan biasa aja, kayak misalnya ya udah gue cukur biasa, apa segala macam. Nah, setelah gue masuk marketing, gue jadi mikir gitu, how we create the value-nya gue buat kayak apa ya? Oh, misalnya barbershop yang bersih, rapi, dan target marketnya adalah bapak-bapak misalnya. Terus bagaimana kita mengkomunikasikannya? Oh, kalau bapak-bapak nggak main Instagram, oh ya udah kita main Facebook deh, bla 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 segala macam. Terus kita deliver value-nya. Gimana caranya? Oh, setelah dia selesai cukur, gue datang ke dia, Pak, gimana?
Jadi ini cukur rambutnya atau pelayanannya sudah sesuai belum Pak? Ratingnya berapa ya Pak? Nah, semua activity ini itu masuk ke dalam yang namanya marketing. Jadi kalau teman-teman tadi sama Kang Billy ya mengenai Kewirus, kalau misalnya kita lihat secara general, Kewirus sama marketing itu sebenarnya mirip-mirip. Nah, tapi di sini kenapa gue ambil marketing? Karena gue pengen sesuatu yang fokus gitu loh. Karena benar-benar di marketing itu lu belajar cara membuat value-nya itu seperti apa. Lu breakdown tuh bagaimana produknya, place, promotion, price, physical evidence, dan sebagainya. Ini gue pengen sedikit menjelaskan sih terkait dengan karir path-nya. Di sini teman-teman akan dengan mudah menjadi suatu bisnismen. Kalau teman-teman mau jadi pebisnis atau pengusaha, teman-teman juga harus mengetahui atau visinya tuh seperti apa, strateginya nanti seperti apa. Nah, jangan sampai teman-teman itu menjual barang hanya sekedar menjual tetapi tidak tahu value-nya itu seperti apa. Nah, dengan marketing, dengan mempelajari secara spesifik marketing mix ini, teman-teman bakal lebih menjiwai dan lebih mengetahui gitu loh, value kalian tuh seperti apa dan kedepannya itu mau diapain, apa yang salah dari value kalian kalau kalian nggak laku dan sebagainya. Nah, di sini semua dibahas di marketing mix. Tapi keunggulannya di sini adalah bahwa kalau teman-teman itu menjadi marketing management misalnya kayak gua, belajar itu akan lebih mudah karena itu sesuai banget sama yang teman-teman pelajari di kelas. Contohnya apa? Ketika teman-teman menjadi profesional, marketing itu nggak cuma tadi gue bilang nggak cuma menjual gitu loh. Bahkan kita juga menentukan suatu produknya, price-nya, place-nya, promotion-nya, dan bagaimana cara berhubungan dengan orangnya gitu loh. Jadi karena pelajaran-pelajaran spesifik seperti ini itu bagus banget dan menunjang nanti teman-teman untuk berkarir. Terus kemudian yang ketiga juga teman-teman juga bisa menjadi konsultan, di mana biasanya orang profesional sama orang konsultan atau orang bisnis sama orang konsultan ini biasanya dia ada irisannya. Kenapa? Karena kantor gue juga pakai konsultan marketing. Dan itu nggak cuma satu, konsultan marketing itu ada banyak. Nah, teman-teman yang suka belajar, emang yang suka marketing analysis, yang emang suka bikin marketing strategi, bisa banget nih masuk di konsultan marketing. Itu ada banyak ya, ada Nielsen, ada Mark Plus gue suka baca dan sebagainya. Nah, terus kemudian yang terakhir di sini teman-teman bisa banget jadi kreatif gitu. Nah, mungkin itu sih teman-teman gambaran sedikitnya. Mungkin setelah ini lebih enak diskusi aja. SDM sendiri itu dalam konteks yang sebenar-benarnya tiap perusahaan itu beda-beda gitu loh. Saya tadi ngasih contoh kan mengenai orang SDM yang orang keuangan yang merangkap sebagai direktur SDM juga gitu loh. Pun nanti teman-teman bisa ngelihat kok dari manajer SDM tiba-tiba langsung loncat ke CEO gitu tanpa ada si direkturnya gitu. Itu kan kalau di secara teori ya kan hierarki itu harus jelas garisnya gitu. Dari atas sampai ke bawah, top down-nya itu jelas, dari bottom up-nya juga jelas gitu. Cuma lagi-lagi apa yang tadi saya presentasikan itu hanyalah kertas, hanya sesuatu yang ditulis di atas kertas. Realita di lapangan itulah sangat-sangat berbeda orang SDM gitu. Dan orang SDM yang tadi saya sebutkan jabatan-jabatan itu pun tidak serta-merta hanya mengerjakan satu bidang saja gitu loh. Berbicara mengenai SDM dan psikologi begitu ya, manajemen SDM dan psikologi. Tadi yang disinggung bahwasanya dosen ada yang bilang kalau orang SDM itu bakal lebih menang dalam people organizing-nya. Kalau orang psikologi itu bakal lebih menang dalam rekrutmennya begitu. Belum tentu. Karena apa? Karena setiap latar belakang pendidikan orang pada dasarnya itu kan nggak hanya pendidikan formalnya aja gitu. Oke, misalkan orang psikologi memang nggak belajar manajemen secara utuh seperti kita, yang jelas-jelas jurusan kita manajemen gitu. Cuma orang psikologi ini dulunya apakah dia pernah memimpin suatu organisasi, apakah pernah dia menjadi suatu ketua ataupun suatu pimpinan lembaga dalam kampusnya selama dia kuliah gitu loh. Apakah dia pernah seperti itu gitu. Kalau misalkan dia pernah punya pengalaman seperti itu, apakah bisa kita bilang fair kalau bahwasanya orang psikologi secara organisasi lebih kurang dibandingkan kita gitu. Yang mana mungkin yang orang SDM-nya itu adalah orang yang secara akademik oke, dia mengikuti kuliah secara baik, cuma pengalaman-pengalaman di luarnya itu sangat minim gitu. Menurut kamu gimana? Kalau dibandingkan ya. Halo? Tetap ke yang pernah pengalaman sih Kang sih. Kalau buat praktiknya. Nah, itu dia maksudnya yang bisa saya bilang
apa-apa yang dipelajari mengenai di kuliah secara teori, secara di kelas itu memang itu jadi suatu bahan fundamental lah, atau jadi dasar teman-teman untuk bisa nantinya mau jadi apa sih gue gitu. Hanya saja kalau tadi disandingkan dengan kondisi yang seperti itu, ada banyak faktor yang tentunya itu perlu dipertimbangkan lagi. Oke, nah gini, mungkin ada dari finance itu yang kayak paling basic. Sebenarnya kita bisa ngebagi dua saat ini, kayak satu ada personal finance, habis itu yang kedua adalah corporate finance. Ini totally different thing. Kalau personal finance itu lu ngomongin tentang wealth management kayak atau financial planning. Makanya kalau lu pernah ngeliat apa ya, top of mind gue ketika ngomongin personal finance tuh Jouska. Kalau misalnya lu pernah denger Jouska yang kayak walaupun dia dituduh fraud sekarang, lagi ada bermasalah juga di hukum, tapi kayak itu adalah salah satu bidang finance yang dia ngomongin personal finance, yang kayak dia ngomongnya individu per individu. Tapi ada satu lagi yang ngebedain adalah tidak ke corporate finance. Nah, certification yang akan gue dapat di sini sebenarnya apa yang akan kalian dapat ketika kalian masuk ke personal finance, salah satunya adalah yang paling terkenal tuh CFP, Certified Financial Planner. Saya tahu gue di Indonesia ada, dan kalau gue cari beberapa kali di Google itu di Australia juga, salah satu di Australia juga ada juga kalau misalnya kalian pengen ngambil CFP. Terus yang kedua, nah ini yang kalian akan dapetin, tapi terutama untuk corporate finance ini kita di Unpad sampai saat ini yang gue tahu ya, yang terakhir di angkatan gue kita lebih cenderung ke stock, bond sama MF atau reksadana. Nah, si stock bonds ini emang gak begitu ini sangat ditekankan apalagi kalau misalnya waktu dosen departemen sama Pak Herman juga kalau misalnya masih ada di sini. Nah, stock sama bonds itu yang biasanya kita analisis setiap harinya. Tapi yang kedua, kalian juga harus tahu ada investment atau project analysis, dan yang terakhir itu adalah merger and acquisition. Yang poin 2 sama poin 3 itu emang nggak begitu banyak dibahas di kampus sebenarnya. Kayak mungkin investment atau project analysis kita paling banyak kita pakai NPV, atau misalnya kalian pakai IRR, atau pakai payback period, dan seterusnya. Dan itu sebenarnya, dan itu untuk kayak project analysis itu salah satu yang paling basic sih, kayak NPV, IRR, habis itu sama payback period dan merger and acquisition. Nah, ini potential career path-nya masuk di pada business analyst. Business analyst ini pun juga kayak bisa kebagi-bagi juga jadi financial analyst, habis itu dan lain-lain. Kayak ya berhubungan sama business analyst tuh kayak itu akan berhubungan sama, nanti lo akan berhubungan, kalau nggak salah itu ada berhubungan sama budgeting, habis itu misalnya lo masuk ke project analysis. Dan terus yang berikutnya kedua adalah yang paling seru nih, dan yang paling gajinya paling gede sih sebenarnya, itu adalah management consultant, kayak ya you name it lah, kayak McKinsey, habis itu BCG atau Bain dan seterusnya, dan kayak dan seterusnya EY dan Big Four lainnya. Itu juga kita bisa masuk dari finance. Oke, berikutnya yang ketiga yang orang nggak banyak tahu, dan ini kebetulan teman gue di luar kampus juga ada yang masuk, ada yang ambil IB juga, investment banking. Nah, investment banking itu dia tuh yang kayak lu ngurusin. Jadi lu kalau misalnya entry level ya, lu akan jadi analis ketika ada perusahaan yang lagi pengen IPO. Dan ini salah satu karir yang paling bergengsi di finance selain sebagai BA atau management consultant, adalah kayak lu bisa nganalisis kayak perusahaan pengen IPO, lu bisa ngelakuin valuation-nya, lu bisa merubah lu yang determine stock proportion-nya kayak gimana aja, kayak gimana nanti, dan seterusnya. Dan ini mungkin exposure yang nggak begitu banyak kita dapetin, kayak gue bahkan baru tahu waktu 6 bulan kerja ternyata emang dari karir cepat dari finance sendiri itu adalah bisa masuk ke investment banking. Iya, kalian nanti bisa hubungan kerja nanti sama bursa efek kan.